Shalom New Covenant Church, senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara pada hari Minggu ini, saudara. Meskipun kita belum bisa bertemu secara fisik, tetapi saya yakin Roh Kudus bekerja melalui ibadah kita setiap hari Minggu ini, saudara. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Meskipun kita bertemu secara fisik atau kita bertemu dengan secara virtual, kuasa Tuhan tetap sama, saudara. Nah, Dia Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia maha hadir, Dia bisa ada di mana-mana, saudara. Hari-hari ini dalam masa pandemi kita seringkali banyak dengar berita buruk. Seringkali handphone kita dipenuhi dengan berita-berita yang tak baik, saudara. Yang saudara dengar, kota ini mulai lockdown, di sana lockdown, di situ lockdown, lalu kasus naik dan segala macam, saudara. Berita-berita buruk yang terus menghujani kita ini bisa membuat kita takut, saudara. Bisa membuat kita khawatir, cemas. Akhirnya jenuh, capek, saudara. Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan akan terjadi? Nah, seringkali saya katakan sebenarnya manusia ini tidak didesain untuk menerima banjir informasi seperti yang diberikan sekarang oleh dunia. Apa yang terjadi di Afrika kita bisa tahu. Apa yang terjadi di Israel kita bisa tahu. Apa yang terjadi di Amerika kita bisa tahu. Dan mungkin 80% dari informasi yang kita lihat, kalau kita saudara scroll HP, 80% mungkin nggak berguna buat kita. Hanya 20% mungkin yang bisa berguna buat kita. Nah, tapi inilah yang dunia, yang iblis berusaha lakukan melalui sistem dunia ini untuk membuat saudara fokusnya terpecah, saudara. Tidak fokus lagi kepada yang terpenting, Yesus Kristus. Nah, temuan kita di hari Minggu ini yang seperti selalu kita lakukan adalah untuk mengingatkan kita Kristus, untuk mengingatkan saudara dan saya untuk fokus melihat kepada Sang Juru Selamat kita, Sang Penyelamat kita, meskipun di dunia yang semakin hancur ini, saudara, semakin gelap, tetapi itu terang Tuhan ada pada saudara. Mari kita baca Yesaya 60 ayat 1-2 dikatakan seperti ini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini memang harus terjadi, saudara. Harus terjadi, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Kelanjutannya saudara bisa baca, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Justru semakin gelap dunia ini, terang Tuhan di dalam kita ini akan semakin cahaya, akan semakin terlihat. Dikatakan kemuliaan Tuhan nyata. Artinya apa, saudara? Orang dunia bisa melihat. Orang lain bisa melihat bahwa di dalam keluarga saudara, bahwa di dalam bisnis saudara ada kemuliaan Tuhan. Dalam hidup saudara sehari-hari ada terang Tuhan. Sampai orang bisa melihat. Sama seperti bangsa Israel pada waktu tulah ke-9 di Mesir, bahwa ada cahaya. Seluruh Mesir gelap, tapi ada cahaya di kediaman bangsa. Yang dari mana, saudara? Itu cahaya yang supernatural. Ya, terang Tuhan ini. Begitu juga di rumah-rumah masing-masing saudara hari ini. Ada terang Tuhan tiap rumah saudara. Saudara, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah heran dunia semakin gelap, tapi kita tahu bahwa kegelapan dunia ini adalah untuk menjadi sebuah panggung bagi orang-orang percaya untuk dibedakan dengan yang lainnya. Inilah panggung kita, saudara, supaya dunia bisa melihat Yesus. Ada perbedaan di antara orang yang ada Yesus dalam keluarganya dan yang nggak ada Yesus. Amin, saudara. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk membahas kata-kata kasih karunia atau kata-kata grace dalam perspektif Ibrani. Biasanya kita banyak belajar tentang kata-kata grace dari perspektif Yunani, karena Paulus banyak menulis dalam bahasa Yunani, saudara. Di Perjanjian Baru dikatakan grace itu artinya adalah unmerited favor, perkenanan yang tidak diusahakan, perkenanan yang tidak dikerjakan, istilahnya diberikan. Tapi
Saya ingin jelaskan kepada saudara hari ini, pemikiran orang Yunani dan orang Ibrani itu berbeda, saudara. Pemikiran orang Yunani itu cenderung abstrak. Tapi kalau pemikiran orang Ibrani itu konkret. Jadi ada abstraction, ada concretion. Kalau saudara mungkin pernah belajar bahasa zaman dulu, ada yang namanya abstrak, ada yang konkret. Nah, bahasa Yunani ini abstrak, sama dengan bahasa Inggris. Pemikiran bahasa Inggris banyak ambil dari bahasa Yunani juga. Tetapi kalau orang Ibrani, bahasa Ibrani, pemikirannya konkret. Nah, saudara akan belajar hari ini, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana ini akan membentuk pengertian tentang kasih karunia dalam bahasa melalui perspektif Ibrani. Nah, saudara mungkin pernah dengar kata-kata hesed. Hesed ini artinya adalah favor, perkenanan. Tapi hari ini kita bukan bahas tentang hesed, kita bahas tentang hen. Hen itu adalah kasih karunia. Contohnya, saya akan bahas nanti di akhir khotbah saya, Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia. Jadi Nuh mendapat hen di mata Tuhan. Jadi kata-kata hen ini adalah kasih karunia dalam bahasa Ibrani. Nah, untuk mengerti kata hen ini, ada beberapa approach, beberapa cara untuk saudara bisa mengerti arti keseluruhan dari kata-kata hen. Saya dengan melalui pembelajaran ini, saudara ya, saya sebenarnya belum pernah belajar tentang bahasa Ibrani dengan mendalam. Tapi dari sini saya dapat sekedar overview-nya bahwa bahasa Ibrani ini sangat dalam sekali. Sangat rumit sekali, sangat dalam sekali, dan layernya itu banyak. Lapisan-lapisannya itu banyak. Dan cara untuk mengerti satu kata aja bisa dari berbagai macam cara. Nah, cara yang pertama dengan melalui piktografnya. Nah, mungkin saudara masih ingat, piktograf ini adalah simbol dari setiap huruf dan alfabet Ibrani. Nah, saya akan tunjukkan buat saudara. Jadi di sini kayak alef itu lambangnya apa, bet lambangnya apa, gimel lambangnya apa. Jadi saudara pasti pernah baca soal ini. Kalau kita lihat tadi kata-kata grace, ini adalah head, huruf head dan nun. Huruf head ini artinya adalah sebuah pagar. Ingat saudara, bahasa Ibrani dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Mungkin saudara biasa baca dari kiri ke kanan, tapi bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Jadi head, nun. Jadi head artinya, saudara bisa lihat di situ adalah sebuah pagar, perlindungan, pemisah, atau di apa ya, shout out itu istilahnya shout in itu maksudnya dikumpulkan di dalam. Jadi ada sebuah pemisah, ada sebuah pagar untuk perlindungan. Kata nun itu artinya adalah kehidupan, kontinuitas, karena lambangnya adalah seperti ikan atau mungkin seperti benih sperma, saudara. Nun seperti kecebong gitu, saudara ya. Inilah piktograf Ibrani, saudara. Saya juga bingung bagaimana orang zaman dulu bisa tahu kalau sperma itu adalah seperti kecebong gitu, saudara. Tapi saya yakin sebenarnya bahasa Ibrani ini adalah bahasanya Tuhan yang diilhami oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu benar-benar maha tahu. Bagaimana orang zaman dahulu bisa paham, kalau zaman dulu belum ada mikroskop untuk melihat sel sperma, saudara. Inilah jadi bahasa Ibrani ini indah sebenarnya, dan bahasanya yang diilhami Tuhan sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi kata-kata head dan nun, saudara ingat ya, pagar dan benih, dan kehidupan dan kontinuitas. Jadi karena benih adalah untuk melanjutkan keturunan, benar saudara ya. Jadi ada lambang kontinuitas dan kehidupan di situ. Nah, saudara, kalau saudara kembali ke kata-kata head dan nun, berarti artinya apa saudara? Pagar yang berlanjut. Jadi pagar yang berkelanjutan, pagar yang kontinu, saudara. Kalau kita lihat dari sisi piktografnya seperti itu. Saudara ingat-ingat dulu tentang piktograf ini, pagar yang berkelanjutan. Nanti ada hubungannya dengan metode-metode yang lain yang akan kita pakai untuk mencari arti kata grace atau hen. Nah, metode yang kedua untuk mencari kata-kata arti kata hen adalah dengan menggunakan akar kata. Dalam bahasa Ibrani itu akar kata ini penting sekali untuk mengerti
kata-kata tersebut. Jadi contoh, kata hen ada dua akar katanya, yaitu Hanah dan Hanan. Nah, saya akan bahas yang Hanah dulu. Nah, ini tadi saudara ya, Het dan Nun adalah sebuah pagar, kemah, perlindungan, private, sesuatu yang private untuk memisahkan, dan Nun adalah sebuah aktivitas kehidupan berkelanjutan. Nah, akar kata yang pertama adalah Hanah. Hanah ini artinya perkemahan, saudara. Kemah dipakai di Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kata-kata berkemah adalah Hanan. Nah, bagaimana hubungannya kata Hanah ini dan Hen? Tadi saudara lihat, itu adalah pagar yang berkelanjutan. Betul saudara ya? Pagar yang berkelanjutan. Continuous fence. Nah, tapi apa hubungannya dengan kemah? Nah, kita lihat di sini, Hanah untuk encamp, jadi dia berkemah, saudara. Dipakai di Kejadian 33 ayat 18, Kejadian 26 ayat 17. Ini adalah akar kata dari grace. Kalau saudara lihat perkemahan orang zaman Abraham, Ishak, dan Yakub pada zaman itu, saudara ya, perkemahannya itu adalah seperti sebuah lingkaran, saudara. Jadi mereka ini membuat suatu pagar dengan perkemahan tersebut. Dengan tenda-tenda itu dijadikan pagar, saudara. Dan tidak boleh sembarang orang masuk. Tidak boleh yang bukan keluarga tidak bisa sembarangan masuk dalam situ. Karena ini adalah seperti compound-nya mereka, mungkin seperti compound pemukiman atau desanya mereka. Dan ini adalah per family, jadi keluarga dan per keluarga. Saudara tahu, saudara keluarganya Abraham aja banyak, keluarganya Ishak aja banyak, hamba-hambanya banyak. Ya, jadi itu seperti suatu compound atau suatu pemukimannya mereka. Kata-kata Hanah ini artinya seperti itu. Jadi tenda-tenda ini dijadikan seperti dinding pemisah. Saudara bisa mulai tarik hubungannya dengan piktografnya tadi. Kata-kata Hanah, kemahan, dan pagar yang berkelanjutan. Seperti di piktografnya tadi. Nah, di sini hanya keluarga saja yang boleh masuk. Kita lanjut lagi, saudara. Akar kata yang kedua adalah Hanan. Jadi bedanya di N di belakangnya, Hanan. Di nunnya di belakang, Hanan, dan nun lagi. Nah, saudara, Hanan ini artinya adalah belas kasihan, mercy. Saudara sering dengar pasti, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Nah, saudara harus tahu sejarah Yahudi bahwa sejak pembuangan ke Babel, setelah zaman Raja Salomo, lalu Raja Rehabeam, Yerobeam, terus lanjut akhirnya bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, pada saat di Babel, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Ibrani hanya digunakan untuk bahasa di sinagog, untuk ibadah, keperluan religius saja memakai bahasa Ibrani. Nah, sedangkan di bahasa sehari-hari mereka memakai bahasa Arab. Oleh karena itu, setelah pulang dari Babel, orang Yahudi ini juga mereka juga agak kebingungan mengartikan arti kata Ibrani dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Nabi-Nabi. Mereka juga mencari artinya ini apa. Nah, salah satu metode yang dipakai oleh rabi-rabi untuk mengartikan suatu kata Ibrani adalah dengan mencari paralelnya pada ayat-ayat yang bersifat puisi. Nah, ayat-ayat yang bersifat puisi itu adalah Mazmur dan Amsal. Mungkin ada sebagian di Pengkhotbah. Nah, jadi arti kata mercy, arti kata belas kasihan itu sebenarnya dalam sekali. Bukan hanya sekedar belas kasihan. Ini abstrak sekali. Aku kasihan sama kamu. Jadi kalau kasihan gimana? Jadi kan itu abstrak, saudara. Jadi tidak konkret, tidak konkret. Nah, saya akan tunjukkan pemikiran orang Yahudi yang konkret, saudara, melalui ayat-ayat ini. Nah, saya akan kasih contoh kepada saudara, Mazmur 6 ayat 3. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, saudara lihat, kata merana itu diparalelkan dengan tulang-tulang gemetar. Kata kasihanilah atau mercy
diparalelkan dengan kata sembuhkanlah. Bahasa Inggrisnya saya tulis di bawah. Have mercy, O Lord, for I am weak, saya lemah. O Lord, heal me. Jadi dia sembuhkan aku, for my bones are troubled, sebab tulang-tulangku ini gemetar. Jadi kata-kata mercy, kasihan, belas kasihan, diparalelkan dengan apa saudara? Sembuhan. Lanjut lagi, Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Hear, O Lord, and have mercy on me. Lord, be my helper. Kasihanilah ini diparalelkan dengan pertolongan. Mulai nangkap saudara ya. Saya akan kasih 5 contoh. Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku. Tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan mereka. But you, O Lord, be merciful to me and raise me up that I may repay them. Artinya apa? Kasihanilah and raise me up. Raise me up itu artinya bangkitkan aku Tuhan. Tegakkan, kuatkan aku Tuhan. Artinya belas kasihan ini diparalelkan dengan penegaan atau pembangkitan. Jadi Tuhan membangkitkan kita, raising us up. Tuhan membangkitkan saudara dan saya. 57 ayat 2 Mazmur. Kasihanilah aku ya Elohim, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Artinya apa saudara? Kata-kata kasihan atau belas kasihan atau mercy, hanan, dihubungkan dengan kata perlindungan. Yang terakhir, paringlah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Artinya apa saudara? Kata-kata mercy, belas kasihan itu diparalelkan, diartikan juga kekuatan dan keselamatan. Inilah cara metode pengertian suatu kata dengan menggunakan paralel. Bisa digunakan pada kitab-kitab puisi di Alkitab. Kasihanilah aku setara dengan kekuatan dan keselamatan. Jadi kalau saudara paham ini, saudara tahu bahwa kata-kata grace, kata-kata mercy, belas kasihan itu artinya dalam sekali. Mencakup semua aspek dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat ini, kita lihat sebenarnya kata-kata hanan itu sudah diparalelkan dengan kekuatan. Kata belas kasihan dengan keselamatan, dengan kesembuhan. Macam-macam saudara, dengan pertolongan. Jadi mencakup semuanya, luas sekali. Inilah cara pemikiran Yahudi. Dia konkret, jelas tahu. Oh belas kasihan apa? Ya selamatkan aku. Belas kasihan apa? Berilah kekuatan. Belas kasihan apa? Berilah kesembuhan. Itulah pemikiran orang Yahudi tentang kata-kata hanan. Nah, kalau saudara lihat kata-kata hanan dan hana nanti akan kita gabungkan, saudara. Kita akan gabungkan dan ini akan mengartikan kata-kata hen. Nah, sebelum saya sampai pada kesimpulan itu, saya ingin ajak saudara untuk melihat pemakaian kata hen atau grace, kasih karunia ini. Amsal 17 ayat 8, hadiah suapan adalah seperti mastika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Mastika ini terjemahan bahasa Inggrisnya adalah batu berharga. Nah, kata-kata berharga ini adalah hand, grace. Jadi grace adalah sesuatu yang dikatakan sebagai sesuatu yang berharga. Oke? Nah, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Nah, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Charm is deceitful and beauty is passing. The woman who fears the Lord, she shall be praised. Charm ini adalah grace, hand. Nah, diparalelkan dengan apa, saudara? Kecantikan, keindahan. Jadi kata hand, penjelasannya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Itulah kasih karunia. Menjadi apa, Pak? Dari segala sesuatu yang kita pelajari hari ini, dari piktografnya, dari akar katanya, dari penjelasan paralelnya, apa yang kita dapat dari kata-kata ini? Dari segala sesuatu,
yang kita barusan pelajari, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya di mata Ibrani, di mata perspektif Ibrani, Hebraism, kata kasih karunia itu adalah suatu perkemahan, suatu perlindungan, suatu tempat keluarga, di mana kita masuk di dalamnya. Pada saat saudara terima kasih karunia Kristus, pada saat saudara menerima korban Kristus di atas kayu salib, saudara mengaku Yesus Tuhan dan dosamu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, dan dia sudah dibangkitkan tanpa dosamu, artinya dosa-dosa saudara sudah lunas dibayar, saudara masuk dalam kasih karunia Tuhan. Pada saat saudara di dalam kasih karunia Tuhan, you live under grace, saudara itu adalah bagian dari keluarganya Tuhan. And you are protected, saudara dilindungi. Karena saudara berada di dalam tempat perlindungan. Dan di dalam perkemahan yang jadi sebuah dinding pemisah itu, tenda-tenda yang jadi sebuah pemisah itu, ada apa saudara? Ada kesembuhan, pertolongan, ada kekuatan, ada keselamatan. Semua yang saudara butuhkan, penyediaanmu, sudah ada di dalam kasih karunia itu. Dan tempat di mana saudara berada, yaitu saudara sekarang di dalam Kristus, di dalam kasih karunia-Nya, adalah tempat yang berharga dan inilah kebenaran yang bisa kita dapat hanya dari kata-kata grace, tenan. Jadi saudara tahu tentang ini, saudara paham tentang pewahyuan tentang kata-kata grace sebagai suatu perkemahan ini. Artinya apa, saudara? Saudara dan dunia ini lain, ada di tempat yang berbeda. Meskipun saudara berjalan di bumi hari ini, tetapi sebetulnya saudara itu berada di dalam perlindungannya Tuhan, dalam perkemahannya Tuhan. Meskipun COVID-19 bisa mengamuk di luar sana, meskipun bencana alam bisa merajalela di mana-mana, meskipun ekonomi dunia kacau, segala macam keburukan yang terjadi di luar sana, saudara tetap aman karena saudara ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Because you are in His protection, saudara ada dalam perlindungannya. Jadi saudara keluar rumah, saudara pakai masker, saudara bisa menjalani hari-hari saudara tanpa rasa takut. Bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan, tetap dipakai protokol kesehatan saudara. Tetapi perlindungan kita bukan dari itu, bukan dari usaha manusia. Perlindungan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Karena sebenarnya tanpa saudara sadari, saudara berjalan di dalam pagarnya Tuhan, kemanapun saudara pergi. Nangkep maksud saya saudara ya. Jadi bayangkan saudara keluar dari rumahmu, saudara on the way ke tempat kerja saudara, pagar itu bersama-sama dengan saudara pergi. Kemanapun saudara pergi. Saudara dilindungi oleh kasih karunia-Nya. Saudara adalah bagian dari keluarganya Tuhan. Jadi saya tadi sempat katakan bahwa yang bisa masuk hanyalah keluarga. Ya, karena kita semua adalah bagian dari keluarganya Tuhan. Pada saat Kristus mati, dia menjadi yang sulung supaya kita bisa menjadi saudara-saudaranya. Kita ini bagian dari keluarganya Tuhan. Itulah yang darah Kristus sudah berikan buat saudara. Inilah fasilitas, warisan yang Tuhan sudah berikan dengan dia mati, dia disalibkan sampai mati di atas kayu salib. Ini bukan warisan yang murah, saudara. Ini adalah warisan yang mahal. Oleh karena itu, hari ini saya beritakan kepada saudara, saya ceritakan kepada saudara supaya saudara tahu what you have in Christ, apa yang saudara miliki di dalam Kristus. Jadi supaya saudara tidak hidup diperbudak oleh ketakutan. Karena dalam ketakutan ada penghukuman. Jadi kalau saudara takut, saudara masih di bawah penghukuman. Jadi ketakutan, kenapa Tuhan tidak suka ketakutan? Karena kalau orang yang takut, seakan-akan dia itu masih di bawah penghukuman. Dalam ketakutan ada penghukuman. In fear there is condemnation. Jadi saudara jangan takut lagi. Saudara bukan under law, you're under grace. Dalam saudara tidak ada lagi penghukuman. Jadi tidak ada yang saudara perlu takutkan. Tetap kita ikuti protokol kesehatan, tetap kita usaha yang terbaik. Tetapi kita tahu bahwa perlindungan, kesembuhan, kesehatan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Kemanapun saudara pergi, ada pagar yang melindungi saudara. Karena saudara adalah keluarganya Tuhan.
saudara dan orang-orang dunia sudah dilainkan. They're different. Kita lain dengan mereka. Kita, orang boleh, oh kenapa kok si A kena, si A kena. No, aku lain. Kita lain, saudara. Saudara nggak usah pikir kenapa situ kena, sana kena. Nggak usah berpikir seperti itu. Saudara lihat diri saudara sendiri, saudara di dalam Kristus, pasti tidak akan kena. Nah, inilah yang saya ingin tekankan. Saya ingin tanamkan dalam hati saudara. Saudara yakin, saudara hidupi kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Bahwa keselamatanmu, kesembuhanmu, kesuksesan saudara, berkat saudara datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Karena kita adalah warga negara surga, bukan warga negara dunia ini. Kita tidak ikut ekonomi dunia ini, tetapi kita ikut ekonomi surga. Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi, dunia. Jadi kita berbeda dengan dunia ini, saudara. Saudara dilindungi Tuhan dengan sempurna. Saya harap ini membantu saudara, membukakan mata saudara, supaya saudara tidak takut. Jangan hidup di bawah ketakutan. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam bawah ketakutan. Karena Dia sudah berikan segalanya buat saudara. Kalau saudara bisa lihat dengan mata rohani saudara, dunia spiritual harus dibukakan untuk saudara. Saudara tahu bahwa ada perlindungan Tuhan yang tidak bisa saudara lihat selama ini. Berapa kali Tuhan sudah selamatkan saudara. Saudara akan tahu pada saat saudara di surga nanti dibukakan mata rohani saudara. Tuhan akan tunjukkan kepada saudara berapa ribu kali, berapa puluhan ribu kali, jutaan kali Dia selamatkan engkau dari bahaya yang tidak bisa engkau lihat. Itulah baiknya Tuhan kita, saudara. Dia adalah Tuhan yang indah, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli kepada hidup saudara. Di dalam perkemahan Tuhan, dalam kasih karunia ini, saudara sudah terima, saudara sudah tahu, kita bukan diselamatkan oleh karena usaha kita, oleh karena kasih karunia saja. Kita masuk di dalam keluarganya Tuhan. Kita masuk dalam perlindungan, dalam pagernya, pemukimannya Tuhan. We are in God's. Kita di dalam rumah Tuhan sekarang. Amin, saudara. Nah, yang terakhir, sebelum saya tutup sharing hari ini, saudara, saya ingin ajak saudara untuk belajar lagi. Di Alkitab itu terdapat namanya law of the first mention. Jadi dalam mengartikan Alkitab itu ada hukum, ibaratnya peraturan bahwa setiap suatu kata pertama kali disebutkan dalam Alkitab itu ada satu signifikan yang lebih di situ. Contoh, kata-kata hen yang sedang kita pelajari pertama kali disebutkan di Kejadian 6 ayat 8, saudara. Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia ini adalah kata-kata hen yang dipakai. Ini pertama kali kata grace atau kasih karunia disebutkan. Kalau saudara paham bahasa alfabet Ibraninya, ada permainan kata di sini, saudara. Jadi Tuhan ini permainan melakukan permainan kata, wordplay. Nah, kata-kata Nuh itu sebenarnya adalah kata-kata hen yang dibalik. Kok enggak sampai tanggal 20? Jadi kata-kata hen ini adalah kalau dibalik itu adalah kata-kata Noah, Nuh. Saudara pahami dulu dari gambarnya. Kalau kata hen ini adalah het nun, kalau kata Nuh adalah nun het. Jadi dibalik, saudara. Saudara mungkin pernah dengar bahwa kata-kata Noah ini adalah artinya rest. Dan jadi rest itu adalah Nuh. Jadi kalau kita artikan kata-kata itu adalah rest, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi rest dan grace ini berhubungan, saudara. Jadi kata-kata rest, kelegaan, tenangan, itu ada hubungannya dengan kasih karunia dan tidak bisa dipisahkan. Saudara bisa lihat dari alfabet, itu cuma dibalik, saudara. Het nun dan nun het. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk lihat lebih dalam tentang kata Nuh ini, saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara lihat dari piktografnya, kembali ke piktograf yang tadi kita lihat di di tabel, saudara. Kata grace, kata het yang seperti N ini, seperti huruf N, adalah sebuah pagar. Lalu kata nun adalah benih, kehidupan, kelanjutan. Nah, tadi kan het nun.
pagar yang berkelanjutan. Nah, kalau kata Nuh, sebenarnya kalau dilihat dari piktografinya, yang nun ini adalah benih, yang head ini adalah pagar. Artinya apa, saudara? Arti kata Nuh adalah benih yang dilindungi. Jadi a seed that is protected. Kan tadi pagar adalah perlindungan, benih itu adalah kehidupan. Ya, nun ini adalah kehidupan benih. Jadi benih yang dilindungi itu adalah kata-kata Nuh. Kalau saudara renungkan benih yang dilindungi, saudara ingat-ingat cerita Nuh. Kenapa kok Tuhan menciptakan air bah? Itu adalah karena pada waktu itu iblis-iblis itu turun ke bumi dan mengawini anak-anak manusia. Tujuannya apa? Iblis ingin menggagalkan nubuatan yang terdapat di Taman Eden, yang disebutkan Tuhan, yang disampaikan Tuhan di Taman Eden, bahwa keturunan atau benih seed dari perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Nah, iblis tahu nubuatan itu, oleh karena itu dia berusaha menggagalkan nubuatan tersebut dengan dia turun ke bumi dan mengawini anak-anak perempuan manusia, sehingga benihnya manusia ini sudah terkontaminasi dengan benihnya iblis. Yang muncullah manusia-manusia raksasa. Kenapa Nuh dipilih? Dari sini kita bisa tahu, saudara, dari arti kata piktograf, dari kata Nuh, kita bisa tahu kenapa kok Nuh diselamatkan, karena dia satu-satunya yang murni. Bayangkan, saudara, banyak sekali, saya nggak yakin bahwa Nuh ini tanpa dosa. Nuh ini sudah berdosa, karena dia juga keturunan Adam. Jadi kenapa Nuh diselamatkan? Karena Nuh adalah satu-satunya yang murni, dia dan keluarganya. Saudara bayangkan iblis itu betapa brengseknya, saudara, ya, kalau saya boleh ngomong. Sampai seluruh dunia cuma tinggal 8 orang yang murni. Saudara bayangkan, saya yakin kalau ada lebih Tuhan pasti ikut selamatkan. Tapi Nuh ini dipilih Tuhan karena dia tinggal satu-satunya dia yang murni. Mungkin aman untuk kita berasumsi bahwa di seluruh dunia ini sudah dikacaukan oleh iblis begitu rupa. Jadi yang masih murni, Tuhan temukan Nuh yang masih belum terkontaminasi. Jadi kembali lagi ke arti kata Nuh, yaitu benih yang dilindungi. So, jadi apa yang Tuhan lakukan dengan menyelamatkan Nuh dari air bah? What is God doing? Apa yang sedang Tuhan lakukan? Tuhan sedang menyelamatkan rencananya. Tuhan sedang memastikan bahwa rencananya bahwa Kristus akan datang melalui keturunan Nuh, keturunan Hawa, keturunan manusia, itu berjalan dengan lancar. Tuhan sedang memastikan bahwa rencananya, bahwa nanti jalurnya Yesus itu datang melalui keturunan Hawa, keturunan manusia itu aman, safe, tidak terkontaminasi dengan benih-benihnya iblis. Kalau saudara resapi dan lihat dan pahami lagi, sebenarnya kehidupan Nuh adalah bukan diri. Kalau saudara jadi Nuh, mungkin atau saya jadi Nuh, saudara akan berpikir bahwa wah, pilih aku dari air bah ini. Aku adalah orang-orang yang terpilih. Padahal sebetulnya kehidupan Nuh adalah bukan tentang Nuh sendiri. Dengan Tuhan menyelamatkan Nuh, dia sedang melakukan, dia memastikan bahwa rencananya akan berjalan. Salvation plan, rencana yang sudah disusun Tuhan, yang sudah dibuat Tuhan sebelum dunia dijadikan, bahwa Kristus akan mati di kayu salib dan menanggung dosa seluruh umat manusia, sehingga manusia bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Itu adalah rencananya Tuhan yang dia sudah buat sebelum dunia dijadikan. Dan pada saat Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya, dia memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Tuhan menyelamatkan rencananya. God is guarding his plan. Dia menjaga rencananya, supaya rencananya itu terjadi. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya hari ini. Rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan dalam hidup saudara. Mungkin saudara belum bisa melihat apa yang Tuhan sedang rencanakan, tapi saudara bisa yakin bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun engkau tidak melihat. Seperti dia bekerja melalui Nuh. Hidup Nuh ini bukan tentang Nuh. Tuhan punya planning yang luas, yang luar biasa besar. Yesus mati di kayu salib itu adalah masterpiece-nya Tuhan.
karya agungnya Tuhan. Yesus mati di kayu salib menanggung dosa kita semua. Inilah yang sudah direncanakan Tuhan ribu-ribu tahun, saudara. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Ada yang pelajar Alkitab yang berkata bahwa dari penciptaan sampai Yesus itu 4.000 tahun. Bayangkan rencana tentang Kristus sudah dibuat sebelum dunia dijadikan. Terus habis itu setelah dunia dijadikan masih ada 4.000 tahun. Bermilenium-milenium, berabad-abad. Rencana Tuhan ini tersembunyi. Dia menyembunyikan maksud dari segala sesuatunya dalam nama Nuh. Dalam peristiwa air bah itu, maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan, hatinya Tuhan. Sebenarnya maksudnya Tuhan ini apa? Bukan disembunyikan dalam nama Nuh. Dia sedang melindungi rencananya untuk menjadikan Yesus turun ke dunia. Mungkin Nuh pada zaman itu, dalam hidupnya dia tidak ngerti sebenarnya. Kenapa kok gini, dia banyak bertanya. Tetapi saudara harus tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang adalah generational God. Tuhan dari generasi ke generasi. Kenapa saya bisa bilang gitu? Dia selalu minta dipanggil, akulah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dari generasi ke generasi ke generasi. Nuh pada waktu itu tidak tahu, saudara, tentang Yesus. Dia nggak tahu bahwa melalui dia, Tuhan akan turun ke bumi. Noah doesn't know. Tapi Tuhan bisa lihat semuanya itu. Dia yang lihat semua gambaran besarnya. Jarak pandangnya Nuh mungkin cuma sampai berapa ratus tahun umurnya. Tapi Kristus, Tuhan, jarak pandangnya dia beribu-ribu tahun ke depan. Mungkin Nuh pada waktu itu ngomel, kenapa kok air bah gini hidup enak-enak di bumi, aku di dalam bahtera dihantam badai kanan kiri. Mungkin hidup saudara juga mengalami apa yang seperti yang Nuh alami, saudara dihantam badai kanan kiri. Mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami masalah dalam hidupmu yang saudara masih belum bisa temukan jawabannya sampai hari ini. Saya ingin yakinkan kepada saudara hari ini. Saya ingin ajak saudara untuk percaya hari ini. Bahwa Tuhanmu melihat jauh lebih panjang daripada engkau lihat. Tuhan bisa lihat ke depan jauh lebih daripada yang saudara lihat. Jarak pandangnya tidak terbatas. Dia Tuhan yang di luar waktu. Dia punya rencana yang besar dalam hidup. Mungkin melalui apa yang saudara lalui hari ini, anak-anak saudara atau cucu saudara nanti, generasi-generasi di bawah saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Whatever you experience today, apapun yang saudara alami hari ini, efeknya itu panjang. Tuhan punya pemikiran yang panjang. Itulah Tuhan kita. Baik. Kalau saudara pikir alasannya apa dia melakukan hal ini, satu alasannya. Karena dia cinta kepada saudara dan saya. Because he loves you and I so much. Karena dia begitu mencintai saudara dan saya. Dia mau memastikan Yesus datang dan menebus dosa kita sehingga kita bisa bersama-sama dengan dia. Sehingga kita bisa hubungan manusia dan Tuhan ini bisa kembali. Saudara hari ini bisa panggil dia ya Abba, ya Bapa. Saudara bisa panggil dia Daddy God, Tuhan, Bapak kita sendiri. Karena you are part of the family. Karena kalau tidak saudara bukan bagian dari keluarga, nggak bisa panggil Papa dong, Tuhan. Betapa besar yang dia sudah berikan kepada saudara. Inilah yang ingin saya ingatkan kepada saudara supaya kita fokus pada kebesaran Tuhan. Dan betapa cintanya dia kepada kita. Bukan pada masalah, bukan pada dunia yang semakin bergejolak di luar sana. Dunia akan semakin gelap, biarlah saudara. Tapi kita akan semakin terang. Karena terang Tuhan ada di dalam. Saudara, dia yang memulai pekerjaan baik di dalam saudara. Filipi 1 ayat 2. Paulus katakan, akan hal ini aku yakin sepenuh, yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus. Kalau saudara lihat Filipi 1 ayat 5, pekerjaan baik itu apa? Pekerjaan yang baik itu adalah karunia, menerima pemberitaan Injil, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pemberitaan Injil. Itu yang disebut Paulus pekerjaan baik.
Tuhan yang memulai pekerjaan baik. Tuhan yang sudah menaruh kita di dalam kasih karunia-Nya, yang akan meneruskan pekerjaan baik ini sampai. Iman kita dikatakan dia author dan finisher. Author itu apa? Author itu penulis. Author dari buku, author itu penulis buku. Finisher, dia yang menyelesaikan. Artinya apa? Author and finisher of faith. Tuhan itu dikatakan author and finisher of faith. Dia yang memulai iman dan dia yang mengakhiri iman. Dia yang memulai iman saudara dan dia yang mengakhiri iman saudara. Lalu berhubungan dengan ini, dia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dia menaruh engkau di dalam Kristus, kita terima kasih karunia-Nya, dan dia yang akan selesaikan perjalanan iman. Hidup ini adalah suatu perjalanan iman, sama-sama dengan, ya, betul? Betul, saudara. Tetapi saudara bisa dapat ketenangan hari ini, saudara bisa rest hari ini, bahwa yang menyelesaikan iman kita, yang menyelesaikan pekerjaan baik dalam hidup kita, sampai hari terakhir nanti kita di bumi, menghembuskan nafas yang terakhir. Sampai selesai perjalanan kita di bumi ini. Yang menyelesaikannya adalah Kristus. Adalah Yesus sendiri. Begitu baiknya Tuhan kita, saudara. Saudara dan saya hidup dalam kasih karunia. Bersyukur sekali, saudara. What a privilege yang kita kan Bahtera Nuh pun, saudara. Bahtera Nuh. Saudara ingat Bahtera Nuh? Saudara ya, saya kasih ilustrasi, itu adalah gambaran Kristus. Dan keluarga Nuh yang di dalamnya, Nuh, anak dan menantunya, istri, anak dan menantu, itu adalah kita di dalam Kristus. Bahtera itu adalah gambaran dia. Yang dihantam badai kanan kiri, yang kena hujan, dihantam ombak kanan kiri, adalah Kristus. Karena saudara di dalam Kristus, kita nggak kena, saudara. Ini adalah tempat yang paling aman di dalam alam semesta. Saudara ada di dalam Kristus. Tempat rahasia yang maha tinggi. Is where you are right now. Ada di mana saudara berada hari ini. Sadarilah itu, saudara. You are on grace ground. Saudara ada di tempat rahasianya Tuhan yang maha tinggi. Meskipun badai dunia mengamuk, saudara ada di dalam bahtera, yaitu bahtera Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Saudara lihat ini perjanjian lama, saudara. Ini perjanjian lama tentang bahtera ini. Nyambung, saudara, dengan perjanjian baru. Seperti yang Paulus katakan, kita di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Jadi perjanjian baru ini adalah penggenapan dari perjanjian lama. Mereka sinkron, saudara. Alkitab yang saudara baca adalah buku yang paling luar biasa. Ini. Karena ini adalah suratnya Tuhan. Buku Alkitab ini adalah bukunya Tuhan sendiri. Dia tuliskan pesan-pesan rahasia di situ. Buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tahu bahwa kita dicintai. Sampai di sini sharing saya hari ini, saudara. Saya harap saudara semakin paham betapa privilege-nya, betapa kehormatan yang sudah saudara terima. Betapa luar biasanya indahnya posisi saudara hari ini dalam kasih karunia Tuhan. Saudara sudah dapatkan apa yang saudara perlu. Semuanya ada di dalam Kristus. Semuanya ada di sana. Penyediaan Tuhan. Apapun yang saudara butuhkan ada di dalam. Karena you are part of God's family. Karena saudara adalah bagian dari keluarganya Tuhan. Saya paham tentang ini, saudara. Merenungkan tentang ini. Saya semakin hari semakin paham. Betapa saya dicintai. Ini sharing sedikit, saudara ya. Memberitakan tentang Injil Kristus, memberitakan tentang Kristus adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya baru sadar sih, saudara, beberapa bulan ini saya baru sadar bahwa message of grace, jadi pesan kasih karunia ini, itu adalah pesan yang tidak dinyatakan buat semua orang. Tidak semua orang bisa mengerti. Kalau saudara punya teman atau punya keluarga yang masih belum bisa terima kasih karunia, it's okay. Mereka belum dibukakan. Tapi saudara dan saya sudah dibukakan. Hari ini kita dibukakan oleh Tuhan. Kita diberi kasih karunia.
untuk mengerti tentang brand-nya Tuhan. Dan Tuhan memilih saudara. Tuhan memilih untuk menyatakan message ini melalui saya kepada saudara. Dan kita semua sebagai satu gereja bisa mengerti. Meskipun jumlah kita nggak banyak, tapi kita adalah orang-orang yang privilege. Orang-orang yang benar-benar mendapat suatu honor dan privilege dari Tuhan untuk mengerti semuanya ini. Saya merasa, kalau sharing saudara dari saya sendiri, saya merasa humble. Saya merasa, kan, why do you choose to reveal this to me? Kenapa engkau memilih untuk menyatakan ini melalui saya? Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kebanggaan, mendapatkan privilege dari Tuhan untuk jadi rekan sekerjanya Tuhan. We are God's partner. Saudara dan saya adalah partnernya Tuhan dalam menyatakan pesan kasih karunia ini. Karena inilah esensi pesannya Tuhan. Pesannya Tuhan bukan tentang penghakiman. Pesannya Tuhan adalah tentang kasih karunia. Dan memang mayoritas orang Kristen masih percaya tentang hukum Taurat, masih under law. Hanya sebagian kecil, yaitu saudara dan saya, yang sudah hidup di bawah kasih karunia. Kita orang-orang spesial, saudara, yang diberikan kehormatan. Tuhan memilih untuk menyatakan ini kepada saudara dan saya. Dan kita adalah rekan-rekan sekerjanya Tuhan untuk memberitakan pesannya Tuhan. Justru yang di luar sana itu bukan rekan sekerjanya Tuhan, saudara. Mereka bingung masih. Dan Tuhan sudah menyatakan ini kepada saudara dan saya. Kalau saudara punya teman, saudara punya keluarga yang belum mengerti, saudara share. Kalau mereka nggak bisa terima, ya sudah, saudara. Karena ini adalah butuh kasih karunia untuk bisa menerima. Betapa indahnya, betapa luar biasanya apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus, saudara. Inilah yang kita beritakan hari demi hari di New Covenant Church. Kita tidak akan pernah lelah untuk memberitakan tentang Kristus. Karena dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus ada solusi dari setiap permasalahan kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih atas pewahyuan-Mu hari ini tentang Kristus. Kami bisa melihat kami bisa tahu bahwa hidup Nuh adalah bukan tentang Nuh sendiri, tapi tentang Kristus. Dan begitu juga hidup kami hari ini, Tuhan. Bukan tentang kami sendiri, tapi tentang Kristus. Supaya pada suatu hari nanti, Tuhan, orang akan melihat kehidupan kami, bisa melihat bahwa ada Kristus yang melalui kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, setiap hari banjiri kami dengan revelation tentang Engkau. Revelation tentang kebaikan-Mu, pewahyuan tentang betapa cintanya Engkau kepada kami, Tuhan. Aku berdoa bahwa setiap jemaat MCC bisa melihat Engkau dan betapa Engkau mencintai mereka lewat kehidupan mereka sehari-hari. Roh Kudus belum selesai berbicara. Meskipun sesi ini sudah selesai, Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lanjut lagi dalam setiap hati orang yang mendengarkan. Jemaat NCC yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi mereka. Percaya kami dalam grace ground. Kami berdiri dalam tanah kasih karunia. Kami dilindungi dimanapun kami berada. Dan perlindungan kami adalah datang dari tempat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.